Oke, siap. Halo, selamat datang di IMC Podcast Show hari ini. Nah, sekarang nih hari ini kita lagi bareng sama salah satu anggota member kita dari Bro Ori. Dari jauh nih, lumayan jauh nih Bro Mem ini. Teman kita nih yang jadi narasumber hari ini nih. Boleh diperkenalkan Mas Oriza? Ya, saya Oriza, member IMC dari Jawa Timur, dari Kota Batu, Jawa Timur, Mas Rifki. Nah, ini hari ini nih kita lagi mau ngebahas mengenai minipla vintage nih ya. Kebetulan nih Mas Oriza nih ininya nih masternya nih dalam vintage minipla nih. Iya nih. Waduh, belum master ini. Masih banyak yang minipla vintage-nya lebih lengkap. Mengenai minipla vintage nih kira-kira nih Mas Ori dari pribadi dulu deh, Mas Oriza nih suka minipla vintage tuh sejak kapan ya Mas? Dan apa sih yang bikin Mas tertarik untuk ngumpulin minipla vintage ini? Gimana kalau langsung jawabnya saya sama presentasi sekalian aja, Mas? Oh boleh silakan Mas, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya udah balik lagi nih Mas Oriza nih. Tadi putus ya Mas Oriza ya? Aduh, sorry. Koneksinya putus ya Mas ya? Iya nggak apa-apa, santai aja Mas. Tuh ini ada banyak yang nanya nih Mas. Sampai mana tadi ya? Iya langsung nih. Nanti kita keep dulu ya. Sementara Mas Oriza ini dulu, boleh mulai presentasinya Mas Oriza. Ini sih kalau slide-nya masih ini vintage minipla ya. Cuman saya fokusnya nanti cuman di Sentero aja ya Mas ya. Oh ya, ini slide-nya dari nggak apa-apa, no problem. Jadi kapan saya mulai minipla ini? Saya mulai di tahun 2012 Mas. Itu ya hampir 10 tahun yang lalu. Minipla pertama saya Shinken Oh. Waktu itu dapat harganya 120.000 aja untuk 4 box per set ya. Jadi ya kurang lebih satu boxnya cuma 30.000 waktu itu. Kenapa saya lebih milih minipla? Ya yang pertama waktu itu menurut saya memang jauh lebih murah daripada DX-nya. Saya sempat punya DX Magic King waktu itu harganya 250 untuk yang KW aja. Kalau yang ori pasti lebih mahal lagi. Yang KW ini artikulasinya ya Mas ya? Yang mana Mas? Gimana? Yang KW ini perakitan juga. Ini DX Mas. Jadi kalau DX ya udah DX KW jadi udah jadi kelihatan ini apa namanya pedangnya kuning DXKW kan, jadi pedangnya kuning. Nah, kalau yang atas ini minipla dapat baru-barusan aja. Kemudian jelas kalau untuk minipla artikulasinya lebih banyak, terus ya lebih menyenangkan buat kita nge-build ya sama nge-repaint, walaupun belajar repaintnya juga barusan ini aja. Terus vintage sebenarnya mungkin patokan vintage buat masing-masing orang beda-beda ya. Punya saya vintage-nya yang paling muda sih ini dapat dari Om Ibnu. Malam Om Ibnu dapatnya ya, ini Time Robo ini tahun 99 ya. Terus kenapa saya milih vintage? Karena ya saya memang suka banget sih sama Super Sentai. Hampir semuanya mulai dari Zyuranger sampai ke sekarang Zenkaiger. Kalau Zyuranger ke bawah yang nonton baru Jetman sama Flashman itu pun sebagian aja. Terus vintage Robo menurut saya punya kenangan khusus ya. Pasti teman-teman waktu kecil ya punya kenangan dengan Robo-Robo tertentu yang menarik banget dilihat dari TV. Bisa nggak punya kayak gitu? Dan mungkin beberapa dari kita waktu kecil nggak bisa dapet DX versionnya ketika waktu kita kecil. Terus selain itu juga minipla yang vintage di Jepang itu value-nya lumayan tinggi ya. Ya barangkali suatu saat ada rezeki tinggal di Jepang. Terus amin. Bisa dikenal minipla di sana ya kan? Iya, amin. Oke, terus mungkin teman-teman nanti mungkin ada yang tanya gimana sih caranya dapat minipla vintage. Sekarang kan udah mungkin agak jarang ya. Yang pasti kalau saya termasuk salah satunya adalah beli dari kolektor lain. Ya salah satu prinsip saya adalah junk for you is treasure for others. Jadi ya belum tentu mainan-mainan lama yang milik kolektor lain itu dianggap jelek juga sama kolektor lain gitu. Iya. Terus beli dari Jepang langsung bisa juga.
Kalau yang new atau MISB bisa dari YAJ sama Mandarake. Kalau yang second hand BIP unassemble itu dari Mercari ya biasanya. Terus untuk local seller biasanya sih jarang yang jual vintage Minipla. Cuman ada beberapa seller yang bisa nyarikan kita Minipla dari Jepang. Ya mungkin contohnya Bro Emak. Terus dulu Om Bangkit juga sering beberapa kali nyarikan. Ini saya untuk vintage-nya dikit aja, bonus aja langsung. Kalau teman-teman di sini memang suka Sentai Robo yang lama, yang vintage, tapi nggak bisa nemukan Minipla-nya, bisa juga nyoba lini Sentai yang lain, contohnya ya ini Gasapon atau Kapsul Gatai. Ya harganya juga sedikit lebih murah dari Minipla, terus artikulasinya lumayan juga, walaupun nggak sebagus Minipla, catnya sih sekualitas DE kalau menurut saya. Gitu aja dari saya. Monggo mungkin bisa langsung kalau mau ada yang menanyakan atau kita ngobrol-ngobrol yang lain. Singkat padat jelas ya Mas ya. Yeah. Nah nih, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Ada nih tadi dari Bimo dulu deh nih. Bang, kira-kira SMP apa dari Sentai yang bakal dirilis lagi? Nah, ini udah sempat dijawab tuh. Kalau ya, saya sendiri sih ngelihatnya dari patokan biasanya Candy Toys mengeluarkannya ya, baik itu dari Sodo atau Minipla, Sentai. Biasanya sih keluarnya setelah yang seri HC biasanya balik ke Showa. Biasanya pakemnya seperti itu. Paling panjang kalau di Sodo itu seingat saya HC 2 kali, terus Showa, terus HC lagi. Jadi ya kemungkinan sih habis itu masuknya ke ini sih, ke Showa sih kemungkinan. Kan Go Ranger panjang juga ya, hampir 1,5 tahun kayaknya Go Ranger ya. Kita lanjut ya ke ini nih. Tadi ada pertanyaan lagi nih. Vintage Minipla ini masuknya dari tahun berapa ya? Atau dari Sentai seri apa? Nah, boleh jawab Mas? Nah ini kalau saya sih ya sebenarnya menurut saya vintage itu kalau saya pribadi sih masuknya di kenangan masa kecilnya masing-masing aja sih. Kalau saya mungkin kalau terkait dengan masalah harga vintage mungkin ya jelas 80-an jelas beda dengan vintage 90-an, vintage 2000-an jelas beda. Cuman ya yang penting punya value lah, value masa kecilnya kita di situ, ada kenangan kita di situ. Kalau saya sih gitu aja sih. Mungkin kalau Om Ibnu vintage-nya mungkin jauh lebih panjang lagi tahun 80-an. Ya asal kebeli aja kalau saya mah. Kalau udah mahal mah nggak kuat juga. Mendingan nunggu SMP. Nah iya betul. Nah tapi Bro Ariza misalnya ada Gingaman sikat juga gitu ya. Sebelum Time Ranger juga tetap ini kan minat kan? Ya ini Mas. Kalau terkait dengan vintage ya intinya selama masih belum ada renewalnya dan saya bisa afford itu untuk beli ya saya beli gitu. Kalau udah beli ada renewalnya beli lagi renewalnya gitu kan? Kalau ada renewalnya dan renewalnya dirasa lebih bagus ya dibeli lagi. Terus yang lama di keep atau dijual? Gimana Mas Rifki? Kalau untuk yang lamanya di keep atau diputar lagi? Mungkin kalau itu tergantung ini ya masing-masing ya. Kalau saya sendiri sih kayak ada beberapa tipikal mainan yang memang punya kenangan lebih dari mainan yang lain ya. Kalau di Sentai kayak Magi Ranger itu saya kenangannya lumayan besar sih di situ. Jadi walaupun mungkin nanti jadi SMP yang lama juga bakalan tetap saya keep. Cuman mungkin kalau kayak Deka Ranger saya nggak terlalu minat. Yang penting maksudnya ada di koleksi saya. Kalau nanti bisa dijual ya dijual, kalau nggak bisa ya kita keep gitu. Toh ada anak kita yang tambah besar juga, nantinya juga akan mengenal Minipla juga. Dijual mecha aja dipajang kan bisa. Betul, itu salah satunya. Iyalah. Bang Riza nanya dong, ini kalau urusan budgeting gimana ini urusan vintage ini? Per bulan berapa? Apakah unlimited atau gimana ini?
Jadi kalau masalah Aku tahu. budgeting sih, jadi kalau masalah budgeting sih sebenarnya standar saya sih kurang lebih per bulan itu saya patok ya kurang lebih sekitar 500 sampai 700. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya ternyata nemu barang yang lebih dari itu, misalnya kayak Go Muscle itu kan harganya kan sekitar 1,5 ya. Berarti 2 kali atau 3 kali lipatnya dari budget ya, berarti puasa 3 bulan atau 2 bulan gitu. Maksudnya puasa beli koleksi gitu. Tapi kemarin saya lihat banyak itu datang itu ngelut itu puasa berapa bulan gitu. Kebetulan lagi ada mas rezeki aja mas. Nah, iya, makanya. Kalau ada ya sikat, kalau nggak ada ya puasa itu aja. Nah, ini kalau misalkan udah ada dipatokin nih jatahnya sekian nih. Nah, tiba-tiba Dreamlist keluar tuh gimana tuh? Apa ada yang dikorbanin? Nah itu mas. Biasanya sih ya satu kerjanya tambah lebih keras lagi ya kan. Kerjanya lebih keras lagi biar dapatnya lebih. Jadi lebih lama ini ya, bisa tetap di ini ya. Dijual ya dijual. Hilang. Kalau gimana? ya halo, gimana mas? Masuk suaranya? Nah tadi Mas bilang kalau apa? Masuk suaranya? Oh. Nah, ini udah ada lagi yang tanya nih. Suaranya masih masuk mas? Masih. Dengeran. Dengeran ya. Nah ini ada yang nanya nih dari Mas Aditya Jati Kusuma. Kalau untuk sesama kolektor ada tips nawar nggak biar harganya masuk ke budget? Nah, gimana nih? Aduh, jadi sungkan pernah beli sama Mas Ibnu. Jadi sebenarnya gini sih mas, kalau saya berusaha tidak memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang memang di luar jangkauan saya. Artinya kalau memang budget saya masuk di kolektor itu, misalnya kolektor itu ngejual harga 700, saya ada budget 700. Terus misalnya kolektor itu ngejual di harga 700, saya ada budget 600, sisa beda 100, dan itu sama-sama kolektor ya justru malah masih saya usahakan. Cuman kalau memang budgetnya nggak kesampaian ya udah, maksudnya nggak memaksakan diri gitu, nggak berusaha nawar sadis lah intinya kalau sama-sama kolektor. Nah, walaupun Dreamlist kalau sama-sama kolektor saling membantu ya istilahnya ya Bro Riza ya. Nah betul. Nah ini tadi yang disebutin nih Bro Emar nih, Mas Riza. A few moments later. Nah udah gabung lagi nih. Aduh, maaf banget, ya ampun. Iya. Kacau banget wifi-nya. Ya nggak apa-apa mas. Gimana mas? Ini komennya nggak ada yang keluar sama sekali di sini, soalnya habis keluar. Iya, nggak bisa kelihatan lagi, bener. Nah, bener. Ada pertanyaan apa? Bro Rizky, bacain aja Bro Rizky pertanyaan belum kejawab. Yang bisa saya bantu share. Nah tadi ini dari Bro Emar nih yang tadi Mas sempat sebutin nih, dia nanya nih, vintage mini pla apa yang paling berkesan buat Mas Oriza dan apa alasannya? Oke. Kalau vintage mini plus sih saya tadi udah sebutin sih Magic King ya. Magic King itu buat saya berkesan banget sih. Kenapa? Saya kagum sama sistem gatenya sih lebih tepatnya. Dia jadi kayak ada orang besarnya beda-beda, 5 kepala, bisa jadi satu robot. Sistem gatenya tuh menurut saya menarik banget sih Magic King. Jadi ya termasuk Magic King ini juga gasaponnya masih saya keep juga. Tadi kan sempat ada pertanyaan kalau udah dapat yang baru gimana tuh, yang lama di keep atau enggak ya. Berhubung Magic King ini spesial, gasaponnya tetap saya keep gitu. Nah, terus ini apa sih yang bikin menurut Mas spesial itu dari Magic King-nya? Apa karena bentukannya yang setengah monster atau robot gitu atau gimana nya? Ya kalau saya sendiri sih dari tipikal Centerobo itu sebenarnya lebih seneng yang modelnya mythical daripada yang bentuknya kendaraan. Jadi ya
Kalau kayak Magic King, terus Gao King, Geki Toja itu udah paling seneng banget kalau kayak gitu. Jadi ya itu tadi, terus sistem gatenya tuh menurut saya menarik. Tipikal 5 robo jadi 1 robo tuh menarik, kayak Magic King, VRV Robo, terus Kakure Daishogun, terus O-Blocker, itu menurut saya menarik banget. Dia bisa nyembunyiin 5 kepala jadi 1 kepala tuh menurut saya keren sih. Oh, jadi Mas lebih suka yang tipikal hewan sama yang 5 robot menjadi 1 ya? Yang kayak gitu. Sayangnya VRV Robo, seingat saya Minipla-nya itu nggak bisa jadi versi robonya, cuman bisa jadi versi kendaraannya, seingat saya sih. Nanti bakal keluar kok di SMP, tapi nggak tahu. Nah, kalau SMP-nya pasti masing-masingnya udah artikulasinya udah keren banget pasti. Iyalah. Ya dari kemarin aja Kakure Daishogun aja udah kelihatan kan, artikulasinya udah bagus. Oh gitu. Iya. Muteki Shogun kok. Kalau Kakure Daishogun ini sih apa namanya? Yang pas jadi robot individualnya kurang lah. Muteki Shogun, kenapa gitu bro ini? Muteki ya. Apa sih yang pertama rilis? Muteki. Ya, Muteki Shogun. Muteki Shogun. Ya memang limited, pasti kan dia ngincarnya pas udah jadi ininya apa namanya? Muteki Daishogunnya ya. Kalau ini kayaknya limited. Semua yang Gao-Gaigar juga gitu, yang kecil-kecil pasti limited. Tapi Muteki Daishogun masih lumayan kok Mas. Jadi dia elbow joint-nya ada, terus knee joint-nya juga ada. Cuman yang nggak ada tuh banyak yang missing kan. Kayak di pangkal pahanya tuh kalau nggak salah ini kan ya limited. Ya gitu-gitulah. Ya tapi wajar aja lah. Kita ngarep apa orang harganya segitu. Waktu itu Muteki Shogun kan masih 700-an ya? Iya, normal. Iya, Super Minipla. Super Minipla bukan yang Piban. Nah, ada yang setuju nih sama Mas Oriza nih, masalah VRV Robo dari Bim Bimo, itu yang ditunggu. Nah, cuma kan kita nggak tahu Bandai pemikirannya gimana. Mungkin di tahun depan masih lanjut Gao Ranger, kita nggak tahu, who knows kan? Karena Gao Hunter, kan masih Gao Hunter Januari. Nah iya, Gao Hunter belum, Gao Icarus belum. Berarti Juninya Icarus sama Gaugat, Januari lagi baru berubah. Kan cuma per semester dia rilis kan. Kalau Sentai. Kemungkinan besar sih kayaknya 2022 masih Gao sih memang. Janganlah 2022. Benernya kan 2022 masih Gao, Bro. Pasti masih Gao. 2021 ya, salah gue. Ya Allah, gimana nih? Aduh. Maaf, sorry. Lupa tahun. Kelamaan. Kebanyakan di rumah kita. Iya, kelamaan WFH nih. Tadi juga ngurusin, ya udahlah, pribadi. Oke, lanjut lagi nih. Apa ya? Dari Mas Oriza sendiri, apa sih suka dukanya dalam mengumpulkan Minipla vintage ini? Jadi kalau Minipla vintage itu kan nggak selalu tersedia ya, Jadi suka dukanya sih lebih cenderung susah prediksinya sih. Kadang-kadang ada budget, terus kita lihat ya, kalau saya sendiri sih kan koleksinya kan selain Minipla ada Shodo. Kadang-kadang ngincer Shodo gitu, ngambil Shodo, taunya ada seller ngejual Minipla vintage, budget habis, udah pusing dah. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Jadi yang paling susah tuh ngatur prediksinya kalau vintage. Terus berarti nggak ada opsi jual koleksi lain ya untuk dapetin? Nah, sejauh ini sih kalau jual koleksi saya cuman yang kembar aja sih Mas, kembar aja atau memang kayak lini itu udah nggak terlalu dilanjut gitu. Biasanya yang kayak gitu yang saya jual. Mantap. Nah, dari Mas sendiri kalau misalnya ini ada nggak sih waktu itu vintage yang nggak Mas suka gitu tapi Mas tetap ambil gitu? Kayak gitu nggak Mas? Harus punya ya, penting intinya vintage aja. Sebenarnya kalau yang nggak suka banget ya enggak sih. Mungkin contohnya kayak Deka Robo, terus Time Robo. Deka Robo sama Time Robo mungkin kalau tipikal teman-teman yang suka Robo yang modelnya vehicle, mungkin lebih milih nunggu SMP-nya dan lain sebagainya. Kalau saya
Kalau misalnya udah dapat vintage-nya, mungkin SMP-nya pun juga nggak terlalu ngejar. Jadi selagi bisa dapat vintage-nya, nggak ada masalah dapat vintage-nya gitu. Berarti Bro Oriza nih kalau dapat itu dipajang aja gitu ya? Yang vintage ya? Atau Sejauh ini sih ya masuk etalase, kadang di gatean-gate udah gitu aja sih. Foto-foto ya kadang-kadang aja. Kemarin banyak foto-foto ya cuman pas August Toys itu aja. Wah, perlu ada lagi tuh khusus EMC tuh. Iya boleh. Oh, nanti kita Desember Toys. Desember Minipla. Akhir tahun ya. Iya boleh. Iya bisa. Mantap. Itu aja challenge-nya, yang paling banyak moto ntar dapat ini giveaway. Ya, gitu ya. Giveaway. Sip. Bisa. Nanti kita siapin giveaway. Nah, nih ngomongin masalah tadi Mas Oriza sempat nyinggung gatean-gata ini. Nah, untuk Minipla vintage itu ada kendala nggak sih untuk gatean-gatanya? Kalau sejauh ini kan kalau dari usia Miniplanya yang paling muda kan Time Robo ya. Time Robo itu gatean-gatanya nggak ada masalah. Time Robo tuh gatean-gatanya nggak ada masalah. Time Robo. Boleh dikasih. Wah, ini. Terus Time Robo juga ini kan kalau nggak salah tahun 99 atau tahun 2000 dia juga udah bisa berubah jadi alpha beta gamanya udah. Cuman artikulasinya emang yang kurang banget. Jadi kayak di hipnya dia tuh ya udah cuman segini doang. Udah nggak bisa maju ke depan lagi nih kaki kanannya. Kalau untuk ininya masih bisa ke belakang. Terus elbow udah nggak ada artikulasi sama sekali, ini bisa ke depan. itulah alasannya saya lepas itu. Aduh. Ini yang Kalau untuk Time Robo sendiri, saya nggak tahu ya kalau dari segi bahannya. Cuman pegangannya rasanya kayak lebih enteng dari Minipla yang agak baru. Soalnya kopong bro, dia bro, itu bro. Mungkin karena itunya mungkin. Iya, kopong dia, nggak ada artikulasi kan, di dalamnya nggak ada jeroannya, jadi pesawat gitu aja bodi luar. Betul. Untuk plastiknya gimana? Hampir sama atau beda jauh? Kalau plastiknya sih rasanya sih kayak hampir sama sih, cuman mungkin kopongnya itu ya. Terus tapi ya kayak yang saya share tadi sih agak kurang ya plastiknya ya, yang vintage itu kadang agak betul. brittle kalau saya. Brittle, terutama yang gold sih ya Mas ya. Saya sendiri kalau yang gold itu pengalaman di Rin Lion itu baru ngelepas dari runner aja udah patah, parah sih itu. Waktu itu dapat Rin Lion harga 50.000 baru, ngelepas dari runner aja udah patah. Udah sampai sekarang belum diapa-apain, dilem doang, taruh udah. Itu patahnya karena usia atau emang karena kualitas ininya masih agak kurang? Kualitas ininya plastik. Kayaknya ini ya terkait dengan masalah plastik gold itu loh Mas. Yang kapan hari kita bahas di podcastnya siapa ya, lupa saya. Itu memang plastik gold kan memang rawan banget ya. Gold yang zaman dulu itu emang rawan banget. Jadi ya baru dilepas dari runner aja udah plak, aduh ya udah. Dilem apa adanya udah. Ya itu chemical dalamnya lah bikin brittle itu emang. Jadi sekarang kan lihat aja warnanya kuning kan. Kalau ada part gold tuh ya kuning semua keluarnya. Kuning. Ya, nggak diwarnain sama sekali. Iya, tapi kuning sih sekarang. Kayak SMP juga keluarnya kuning kan, agak coklat tapi terang gitu kan. Anggapannya gold. Silver juga gitu nggak bisa dia yang metalik jadi harus abu-abu terang gitu jadi silver. Benar. Takut brittle juga yang ada material silvernya. Metaliknya. Terus kalau saya sendiri sih itu tadi prinsipnya kalau mau beli Minipla vintage ya memang kadang-kadang kita nggak bisa ngejar yang langsung perfect kondisinya 100% sih. Kayak ini saya dapat dari Om Kristo kemarin itu juga tanduknya itu hilang satu. Terus ini sempat dibantu sama Om Kristo untuk bikin ininya part penggantinya pakai 3D gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau vintage mah intinya dapat aja udah seneng gitulah, nggak perlu yang harus perfect banget gitu. Kalau mau vintage perfect ya memang nunggu SMP. Ya udahlah,
itu udah solusi paling terbaik lah menunggu SMP. Cuma ya nggak tahu kan kita yang keberapa yang kita mau. Nah ini Mas Oriza ada pertanyaan nih dari Mas Aditya nih. Pendapat Om Oriza sama anak yang pastinya penasaran sama koleksinya gimana? Soalnya pernah tahu di grup Sodo ada yang ngakunya kolektor tapi ke anaknya saja menyentuh pun nggak boleh. Nah, gimana tuh Mas Oriza? Oke. Jadi gini sih, dari awal memang semua koleksi saya taruh etalase dikunci. Terus saya kasih pemahaman bahwa memang mainan untuk anak-anak sama untuk orang dewasa itu beda. Walaupun sama-sama mainan, cuman itu memang beda. Dan lama-kelamaan dia bisa memahami itu. Cuman ya kadang-kadang kalau pas lagi mau ngefoto, lagi mau apa ya saya biarin untuk ikut pegang. Kayak ini tadi pas ada Om Bangkit di rumah juga dia ikut pegang beberapa minipla, cuman ya sambil diawasi aja gitu. Lama-kelamaan dia juga paham kok value-nya gitu. Jadi jawabannya anaknya dibeliin juga kalau bapaknya beli. Ya. Iya. Sulit. Kadang-kadang dia suka ngiri kalau ada paket datang dia nggak dapet. Nah itu gimana tuh? Kadang-kadang sih ya akhirnya diajak keluar, beliin di toko-toko mainan yang dekat kayak gitu sih. Oh, tetap dibelikan cuma beda konteks ya? Ya betul. Ya dengan sesuai peruntukannya lah. Berarti tadi jawaban Mas Oriza nih udah termasuk ini nih pertanyaan dari Lanueva nih, tip khusus buat perawatan minipla vintage nih. Tadi dikunci kan, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Orizanya? Kalau saya sendiri sih minipla vintage, saya sendiri kan memang nggak terlalu banyak mainin ya. Sejauh ini juga minipla vintage saya itu ya alhamdulillah nggak ada yang patah, nggak ada yang trouble. Cuman mungkin kalau vintage karena saya kebanyakan ambilnya memang second, ya mau nggak mau sebaiknya memang di repaint. Kalau nggak di repaint ya memang hancur jelas. Maksudnya stikernya hancur dan lain sebagainya ya memang harus di repaint sih. Terus kalau saya sendiri kadang-kadang minipla vintage itu gatai itu paling ya cuman 6 bulan sekali atau 5 bulan sekali, cuman buat keperluan foto. Jadi jarang-jarang banget sih di gatai. Emang udah ini ya udah emang jarang mau di gatai ya. Iya, mau nggak mau mungkin, ya. Karena kualitas dari ininya udah agak berkurang ya kan Mas ya. Betul. Mau nggak mau ya memang harus ya dijaga sebagai pajangan atau mau milik pajangan sebagai permeka atau perobo ya nggak terlalu sering-sering. Terus satu hal lagi sih tips and trick kalau misalnya minipla vintage, kalau emang ragu sama sistem gatainya mendingan cari review dulu. Soalnya kayak sistemnya Goraijin ini gatainya ternyata bukan kayak female male join, tapi ternyata gatainya tuh seperti slide. Bentar. Gimana tuh? Ini kelihatan nggak ya?